427, episode 80 Sekutu Terbesar Kami, 5. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, yang bisa saya lakukan hanyalah menatap anak-anak dan menjawab. Saya. Dan kemudian, saya mendengar pesan peringatan berikutnya. Peringatan, Anda telah melakukan kontak dengan beberapa anggota. Kekacauan yang berada di suatu tempat jauh di dalam kamu telah mulai bergoyang. Hakim, Raja Monyet Batu, telah mengungkapkan ketidaksenangannya. Kontes kali ini tidak ada yang menarik untuk ditonton. Seekor monyet muda yang ditutupi seluruhnya dengan mantel bulu emas yang agak indah secara kasar menggaruk surainya dan, sambil melihat layar yang ditampilkan pada panel holografik, menguap berulang kali. Monyet lain yang mengenakan koboi berdiri menyaksikannya dari sela-sela sebelum membalas. Hakim, manajer kandang langit, menghukum, Raja Monyet Batu. Mei Wang, Raja Kera Tampan, kamu benar-benar tidak sabar. Jika Anda menggunakan waktu Anda dengan teliti, maka Anda akan menemukan satu atau dua cerita menarik sekarang. Bima Wen penjaga kuda langit, jadi apakah kesabaranmu yang tinggi memungkinkanmu membersihkan kotoran kuda selama lebih dari 2 minggu berturut-turut? Kurung siku buka. Aku hanya ingin membicarakan hal-hal yang disempurnakan di tempat ini, jika kita bisa. Aku sudah tahu apa yang akan kamu lakukan dengan mata tertutup. Maksudku, kamu hanya akan menamparkan skor tinggi untuk cerita apapun yang tidak menampilkan istal di dalamnya. Tapi, bukankah kamu juga kehilangan pikiran dalam kegembiraan setiap kali sebuah cerita menampilkan gunung bunga dan buah? O3, Sage hebat. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda menemukan sesuatu yang menarik untuk ditonton? Pertanyaan itu ditujukan kepada pria berambut pirang murni tertentu yang menguap keras dengan dagunya yang didukung oleh Rui Bang. Dia dengan malas membuka bibirnya. Tahun ini sepertinya tidak ada yang segar, itu sudah pasti. Berpikir begitu. Kami memiliki beberapa orang berlarian dengan imajinasi liar di masa lalu, bukan? Seperti, bagaimana kita digambarkan sebagai anggota spesies maniak pertempuran yang tumbuh lebih kuat dengan mengatasi rintangan mematikan. Ya, itu sangat menyenangkan di hari itu. Tapi aku tidak suka cara mereka menggambarkan kita sebagai manusia. Kata-kata Bima Wen menimbulkan seringai dari Sage besar. Oi, lihat ke sini. Kalian mungkin monyet, tapi aku hampir manusia, tahu. Kurung siku buka. Tapi kamu berubah hanya karena pengaruh fabel, kan? Mei Wang, Bima Wen, dan Sage besar. Mereka adalah tubuh dongeng yang berbeda yang menikmati nama asli, Sun Wukong. Pada awalnya, mereka semua adalah satu makhluk, tetapi setelah masing-masing dongeng berkembang secara terpisah, berbagai kepribadian terpisah satu sama lain juga. Anak ini, tingkat pertumbuhan Fei Hu bukan lelucon. Pada tingkat ini, kita mungkin memiliki diri kita sendiri, Sun Wukong, baru. Ya, tentu, sesuatu yang belum terjadi dalam beberapa ribu tahun terakhir akan tiba-tiba terjadi sekarang. Tentu saja. 3 Sun Wukong yang terpisah telah berkumpul di dalam kantor hakim besar ini untuk memandang sebentar berbagai fabel, perjalanan ke remake barat dimainkan di panel holografik. Beberapa dari mereka membosankan, sementara beberapa tampaknya cukup menjanjikan. Mereka bahkan menekan tombol "suka" pada beberapa yang tidak dikenal tetapi juga menarik. Mereka juga tidak lupa untuk menetapkan skor karena mereka bertiga terus bertengkar di antara mereka sendiri. Mei Wang bertanya, "Hei, Sage besar, saya lupa bertanya kepada Anda. Apa yang terjadi pada mereka terakhir kali? Orang yang mana? Kau tahu, saat kau meminta bantuan pada kami, jadi Bima Wen dan aku meminjamkanmu kekuatan kami." Maksudmu, perang besar Science and Demons. Itu bekerja dengan baik, tapi perwakilan mereka hilang. Itu mendorong balasan dari Bima Wen. Apakah Anda berbicara tentang si bodoh yang terus Anda kejar tetapi tidak pernah memilih Anda sebagai sponsornya? Kurung siku buka. Hei, aku tidak pernah mengejarnya, mengerti. Saya hanya menanggapi sekali atau 2 kali atas permintaannya yang bersemangat, itu saja. Oh, tapi untuk itu sekali atau 2 kali, aku ingat kamu rela mengorbankan sedikit rambutmu, sih. Diam, The Great Sage dengan kasar menggali telinganya dengan Rui Bang dan mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, mengapa Douzhan Shengfo, Buddha pejuang kemenangan, belum datang? Semua Sun Wukong telah berkumpul di satu tempat, jadi bagaimana mungkin dia hilang dari kesempatan ini? Kamu tahu bahwa kutu buku selalu terlambat. Bagaimana dengan Baji dan Wu Jing? Mereka pergi untuk berbicara dengan orang-orang Istana Surgawi. Kurung siku buka. Kaisar Giok itu, apakah dia berpikir untuk ikut campur selama penjurian lagi? Selama pendapat kita tidak berbenturan, tidak masalah jika pihak itu ingin ikut campur. Tapi, pendapat kami tidak pernah cocok sebelumnya, jadi ada masalah kita. Seolah-olah mereka sedang menunggu saat ini, pintu kantor hakim didorong terbuka, dan Zubaji dan Saujing membuat pintu masuk mereka. Permisi, Hyung Nims. Para petinggi mengatakan bahwa sudah saatnya kami mengumumkan kandidat terbaik tahun ini. Diam itu. Tidak bisakah kamu melihat kita masih sibuk? Zubaji dan Saujing keduanya tersentak dari suara Mei Wang yang mengancam dan mengambil langkah mundur dengan terburu-buru. The Great Sage bertanya kepada mereka. Ngomong-ngomong, siapa wanita di belakangmu? Maaf atas perkenalannya yang terlambat. Dia hakim baru tahun ini.
Saya mendengar bahwa dia juga penerus Sakyamuni. Kurung siku buka titik. Sakyamuni punya penerus. Seseorang memasuki kantor dengan gaya berjalan tenang dan tenang. Namun, saat Sage besar melihat wanita itu mengenakan jubah Buddha yang bagus dan elegan, dan mahkota yang ramping, matanya bergetar karena kaget. Bimawen merasakan itu dan bertanya kepadanya. Seseorang yang kamu kenal. The Great Sage tidak menjawab dan hanya menatap wajahnya sebentar. Wanita itu tidak membalas tatapan itu, sebaliknya memilih untuk menyeberang meja dan menuju panel yang menampilkan fabel. Bimawen menggunakan dagunya untuk menunjuk dan berbicara. Ini sebenarnya kabar baik. Mungkin bukan ide yang buruk untuk mendengar pendapat sang pemula. Hei, penerus Nona Sakyamuni, fabel mana yang kamu sukai? Jubah wanita itu, yang sibuk bergoyang, berhenti di tempat tertentu. Pengganti Sakyamuni menatap cerita tertentu dengan sepasang mata diam. Tangannya perlahan meraih dan menyentuh layar, menyebabkan riak menyebar seperti emosi kerinduan itu sendiri. Sepertinya aku paling menyukai fabel ini. Ye Oken Ewal Re Adi Kim Dokja. Tembok keempat benar. Di satu sisi, Anda dapat mengatakan bahwa saya tahu sesuatu seperti ini akan terjadi. Saya agak curiga bahwa orang-orang di kamar fabel ini mungkin adalah anggota perjanjian dengan Raja Weni dalam bahaya. Dan juga, saya pikir itu akan menimbulkan hasil seperti itu juga. Meski begitu, saya tidak bisa membuat pilihan ini. Anda telah diperingatkan untuk tidak menghubungi mereka. 999 duduk di bahu saya berbisik kepada saya. Hanya dengan bertemu anak-anak, perubahan sudah terjadi di dalam tubuh inkarnasiku. Transformasi ke dewa luar semakin cepat karena risiko kondisi perjanjian. Aku sendiri tidak menentang perjanjian itu. Secara teknis, isi dari perjanjian itu adalah untuk tidak pernah mengungkapkan identitas saya kepada perusahaan Kim Dokja, bukan? Petik 1. Saat mereka tahu, semuanya akan berakhir. Aku sudah tahu itu, jadi berhentilah khawatir. Persentase kemajuan transformasi dewa luar, 3%. Kemungkinan besar, saya akan berakhir sebagai dewa luar seperti Secretive Plotter, ketika persentase itu melampaui. Aku berpikir dengan jujur, itu tidak masalah selama aku memenuhi persetujuan kita sebelumnya. Untuk saat ini, saya senang melihat anak-anak berjalan di depan saya dengan sangat harmonis. Sejumlah kecil hadirin mengeluh bahwa Sanzang tidak mungkin 2 orang. Sambil mendengarkan pesan mengalir masuk, aku terus berjalan di belakang anak-anak yang memimpin di depan. Saya mendengar bahwa anak-anak tumbuh sangat cepat setiap hari, pernyataan itu benar-benar mengejutkan, setelah menyadari bahwa mereka memang telah tumbuh jauh lebih tinggi. Sekarang aku memikirkannya, sudah lama aku tidak menghabiskan waktu bersama mereka seperti ini. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Yi Gilyong atau Shin Yu Seng hampir sepanjang waktu. Itulah yang dikatakan skenario master. Saya, menyelamatkan, mereka atas kemauan saya, dan meninggalkan mereka tanpa berpikir untuk mengambil tanggung jawab apapun. Sama seperti bagaimana rasanya bagi saya di masa lalu, kedua anak ini ditinggalkan sendirian dan diabaikan oleh saya. Oi, Raja Iblis Keselamatan. Iya. Titik. Jadi, ini kurang lebih hukuman yang pantas saya terima. Shin Yu Seng yang menonton dari samping berbicara. Kamu seharusnya tidak bersikap kasar kepada seseorang yang tidak kamu kenal. Tapi, Su Yong Nuna bilang aku harus bertindak seperti ini, kau tahu. Meski begitu, kamu harus tetap berpegang pada etiket dasar. Seperti yang diharapkan dari inkarnasi saya. Dia mengamatiku dengan mata kasihan, sebelum berbisik kepada Yi Gilyong melalui Nebula Chat. Tentu saja, karena saya juga anggota Nebula yang sama, saya bisa mendengar kata-katanya dengan baik. Dengan cara ini, dia akan lebih mempercayai kita, dasar bodoh. Apa yang akan Anda lakukan jika dia memutuskan untuk mendatangkan malapetaka nanti? Saya merasa merinding muncul di kulit saya. Tanda hubung titik. Kamu benar-benar takut padanya. Lihatlah kondisinya sekarang, ya. Yang pasti, saya tidak membeli Great Sage, Heaven's Equal Avatar Set, yang dijual oleh jadi pakaian saya saat ini tidak lebih dari pakaian compang camping, standar, berusia 500 tahun. Shin Yu Seng menepuk-nepuk kotoran di bajuku dan dengan sopan menyapaku. Senang membuat kenalanmu, Constellation Nim. Kami akan mengurus Anda. Petik 2. Aku juga akan menjadi milikmu. Ah juga, bagaimana saya harus memanggil Anda berdua? Petik 2. Yi Gilyong menjawab seolah-olah dia sedang menunggu itu. Aku Biksu Suan, dan dia adalah Biksu Zhang. Hubungi kami mulai sekarang. Petik 2. Suaranya penuh kenakalan seolah-olah dia sedang bermain game. Sehingga kemudian, Yi Gilyong adalah Biksu Suan, sedangkan Shin Yu Seng adalah Biksu Zhang, bukan? Untuk berpikir, mereka membagi nama Biksu Suan Zhang dan memberikannya kepada anak-anak. Itu memang ide yang agak menggemaskan. Sebagian anggota audiens berpikir bahwa kedua biksu itu sangat menggemaskan. Sebagian juri menganggap pengaturan, 2 biksu, menarik. 4 poin telah diperoleh. Yi Gilyong, masih mabuk pada semua pengaturan baru ini, terus mengoceh tentang dirinya sendiri. Sementara itu, Shin Yu Seng berbisik di telingaku. Aku yakin kamu sedikit bingung dengan semua pengaturan aneh ini, iya. Aku sangat menyesal. Master skenario kami sedikit eksentrik, jadi. Petik 2. Tidak apa-apa.
Saya bisa menebak siapa yang sudah menjadi skenario master. Yah, bagaimanapun, hanya ada satu orang yang mampu membuat cerita luar biasa di. Tetap saja, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Kami pasti akan menjagamu dengan baik. Yang harus Anda lakukan adalah naik bus dengan baik dan ikuti kami dengan tenang. Petik 2. Air mata hampir keluar dari mata saya setelah mengalami semua perawatan yang ramah ini. Sudah hampir tidak cukup bagi saya untuk menghibur anak-anak terlebih dahulu, namun mereka khawatir tentang saya, bukan? Betapa memalukannya hal ini. Pada saat itu, Sun Wukong bersumpah untuk melindungi Sanzang di kehidupan ini, juga. Tepat sekali. Saya pasti akan melindungi anak-anak ini. Saya mungkin tidak bisa melakukan peran saya dengan baik di masa lalu tetapi setidaknya, mulai sekarang saya. Gugugugugugugu. Suara ledakan datang dari suatu tempat. Saya secara refleks memindai sekitar saya. Kududududu. Memang terdengar seperti ledakan, tentu saja, tetapi ada sesuatu yang terasa agak aneh tentang mereka. Pasti ada sesuatu yang meledak, tetapi mengapa itu terdengar seolah-olah suara itu dibuat oleh mulut seseorang. Xin Yuseng buru-buru mendekati sisiku dan berbisik lagi. Tolong jangan panik, kami hanya mencerminkan pengaturan aslinya. Petik 2. Petik 2 titik. Maaf. Saya mendengar bahwa dalam cerita aslinya, semua onomatopoeia ditulis di antara tanda kutip. Sebagian juri terkesan oleh pencerminan tak terduga dari karya aslinya. 10 poin tambahan telah diperoleh. Apa-apaan? Saya pikir hal seperti itu adalah kesalahan semata-mata dicadangkan untuk novel bergenre fantasi pasar massal. Aku bahkan tidak diberi cukup waktu untuk bingung oleh tingkat pengamatan yang tak terduga oleh master skenario pada karya aslinya. Anak-anak mendorong saya ke belakang mereka dan mengambil langkah besar ke depan. Setelah melihat lagi, saya menyadari bahwa apa yang disebut suara ledakan sepertinya berasal dari ngarai besar di depan kami. Sun Wukong menatap dalam-dalam ke Yingzhou Stream Canyon di Sepan Mountain. Karena ini adalah tikaman kedua kehidupan, dia tahu apa yang akan muncul dari ngarai itu. Jika ingatanku benar, maka yang kedua adalah kelompok yang ditemui dalam perjalanan ke barat adalah putra ketiga Raja Naga Laut Barat, Naga Giok. Titik. Benar, ini dia, dan dia akan menjadi. Dia adalah eksistensi yang akan terlahir kembali sebagai kuda naga putih Tang Sansang. Yah, karena narasinya mengurus semuanya, saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan di sini. Saya melangkah maju dan berbicara. Kalian berdua, tolong sembunyikan di suatu tempat. Saya akan menangani ini. Petik 2. Jika ingatan saya bekerja dengan baik, maka salah satu pemain mengambil peran sebagai kuda naga putih Tang Sansang. Saya cukup yakin bahwa dialah yang berada di belakang acara saat ini. Melihat bahwa anak-anak berpartisipasi dalam Fable Chamber ini, sisa pemain juga harus dari, tetapi jika seseorang dengan niat buruk entah bagaimana masuk ke sini. Petik 2. Kami sudah bilang, kamu tetap di bas saja. Sebuah tangan kecil tapi sangat kuat menyambar bahuku. Aku menoleh ke belakang untuk menemukan Xin Yuseng membentuk senyum yang agak menakutkan. Seorang pria yang bahkan tidak mampu membeli pakaian layak ingin pamer. Mundur. Yi Gilyong memecahkan buku-buku jarinya dan maju selangkah juga. Aku berusaha mengejar anak-anak dengan mendesak, tetapi mereka sudah berlari ke depan ke ngarai dan mulai bertarung dengan naga warna biru yang terbang keluar dari sana. Ku-kuak-kuak-kuak-kuak. Yi Gilyong meneriakkan onomatopoeia dan bergegas ke depan, dan naga biru yang melompat keluar dari ngarai juga meraung sebagai tanggapan. Saya segera mengenali siapa naga itu. Titik. Ini naga Chimera. Anak-anak bertarung dengan naga biru seolah-olah mereka sedang menari-nari di udara, dan menjinakkan, menaklukkan makhluk itu dalam waktu singkat. Anggota penonton terkesan dengan kecakapan bela diri anak Sansangs. Sejumlah kecil hadirin mengajukan protes, mengeluh bahwa Sansang terlalu kuat. Sebagian juri terkejut oleh pergantian kejadian yang tak terduga ini. Dan beberapa saat kemudian, player 6, Nim telah bergabung dengan grup. Naga Chimera diubah menjadi kuda putih Xuanzang, dan diseret ke sini oleh kedua anak itu. Ketika mencoba memahami situasi ini, yang diselesaikan tanpa saya perlu melakukan apapun, saya mengingat kembali percakapan saya dengan master skenario sebelumnya. Apa yang akan dilakukan pensiunan Sun Wukong? Tidak ada. Baru sekarang aku mengerti sedikit. Kisah ini tampaknya dibuat untuk ini dari kata Go. Dan tepat di saat berikutnya, sebuah pesan dari Constellation yang familiar mendarat di telingaku. Hakim, Prisoner of the Golden Headband, menganggap plot fable saat ini cukup menarik. 10 poin tambahan telah diperoleh. Sehari berlalu seperti itu, lalu hari lain berlalu. Saya secara bertahap terbangun dengan identitas kamar fable ini. Itu belalang. Makan. Raja Iblis Keselamatan Nim. Apakah kakimu sakit? Petik 2. Dongeng ini adalah satu untuk manfaat Sun Wukong. Sun Wukong benar-benar nyaman. Ini akan menjadi kali pertama saya menjadi santai dan santai sejak skenario dimulai. Otak saya hampir tenggelam setelah tenggelam dalam lautan kenyamanan terlalu lama. Dongeng baru mulai tumbuh di dalam dirimu. Fable, bersin tanpa tangan, telah mulai bercerita. Aku bisa menebak mengapa Han Suyong datang dengan skenario seperti ini. Hakim, tahanan ikat kepala emas, sangat menyukai pengembangan plot ini.
The Journey to the West adalah kisah yang dibangun seputar pengorbanan Sun Wukong. Bahkan variasi selanjutnya memiliki tema yang sama juga. Jadi, apa yang akan terjadi jika fabel khusus untuk Sun Wukong muncul? Hakim, tahanan ikat kepala emas, iri padamu. Hakim, manajer kandang langit, iri terhadap Anda. Nilai, 312. Tampaknya klaim Han Suyong sebagai penulis populer memang benar. Jumlah total fabel telah melampaui 300 dan kami menikmati pelayaran yang lancar sejauh ini. Dan juga, plot seperti itu tidak selalu buruk untuk teman saya, baik. Secara nominal, MC dari ceritanya adalah Sun Wukong, tetapi karena setiap pertempuran ditangani oleh teman-temanku sebagai gantinya, semua bagian dari fabel di akhir skenario secara alami akan menjadi milik saja. Skema yang dipikirkan dengan baik ini, dapatkan penghitungan skor yang bagus, dan juga pastikan Anda akan pergi dengan saham fabel juga. Ark, aku ingin memainkan beberapa game di ponselku. Tapi kamu banyak bermain sebelum datang ke sini. Meskipun anak-anak saling bertengkar satu sama lain, mereka tidak lupa memberi makan saya, membantu saya tertidur, dan neraka, bahkan merawat bulu di kepala saya juga. Yi Gilyong bertanya dengan cemberut. Jadi, seperti, apa yang kamu lakukan pada awalnya? Ini sopan santun untuk bertanya tentang kehidupan pribadinya, dasar bodoh. Xin Yuseng mencabut rambut abu-abu prematur di kepalaku dengan segera. Saya sedikit khawatir apakah percakapan meta seperti itu diizinkan atau tidak, tetapi untuk saat ini, saya memutuskan untuk menjawabnya. Saya memikirkannya dan menyadari bahwa saya belum pernah mengobrol seperti ini dengan anak-anak sampai sekarang. Aku menikmati membaca novel. Novel, oh, aku juga suka membacanya. Petik 2. Yi Gilyong suka membaca novel. Benarkah? Itu adalah info yang tak terduga. Dia sekarang benar-benar diamputasi saat melanjutkan. Bisakah saya merekomendasikan Anda sebuah novel? Dia berani membuat rekomendasi kepada saya, seorang veteran lebih dari 10 tahun dalam membaca novel bergenre. Baiklah, mari kita dengarkan dia. Itu, Regulator Infinite tingkat SSSSS. Ini novel yang luar biasa super duper, jadi pastikan untuk membacanya nanti, oke. Petik 2. Sebelum saya menyadarinya, ego kedua saya melompat ke depan. Tapi, seperti yang aku mengerti, novel itu gagal total. Kegagalan. Saya mendengar itu benar-benar populer. Saya kira Anda tidak memiliki mata yang tajam gelombang. Petik 2. Han Suyong, tolol itu. Apakah dia membanggakan novelnya kepada anak-anak muda yang mudah ditipu ini? Xin Yuseng mendengarkan dengan cepat bergabung, juga. Aku juga sangat suka membaca novel. Oh benarkah? Bolehkah saya bertanya novel seperti apa? Petik 2. Aku agak menantikan jawabannya. Memang, jika itu Yuseng Ya, silakan. Raymond Carver, Murakami Haruki. Petik 2. Titik. Sekarang itu adalah daftar penulis yang pernah saya dengar sebelumnya. Saya bisa mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama ketidakhadiran saya. Yu Sang-ah-si. Dia seharusnya bereinkarnasi dengan aman sekarang. Xin Yuseng melihat pangsit di pundakku dan bertanya padaku. Ngomong-ngomong, kamu pasti sangat menyukai pangsit murim. Ya, aku tahu. Petik 2. Jusi yang aku tahu juga sangat suka mereka. Saya tahu benar siapa yang dia bicarakan di sana. Yi Gilyong menggosok perutnya dan bergumam sendiri. Kuharap aku bisa makan beberapa pangsit sekarang juga. Saya pikir saya bisa merasakan, pangsit murim, di bahu saya tiba-tiba sedikit tersentak. Memang, sudah terlalu lama sejak aku makan dengan benar. Tapi tiba-tiba, aroma pangsit mulai melayang keluar dari suatu tempat. Sebagian besar peristiwa yang terjadi dalam perjalanan ke barat semua dimulai dengan, tiba-tiba, seperti ini. Kami bertukar pandang dan melacak asal dari aroma yang fantastis itu. Jadi, siapa yang lama berjalan di jalur gunung? Sebuah pabrik besar sekarang berdiri di depan kami. Petik 2. Bisakah hal seperti itu bahkan ada di era ini? Ketika saya mulai bertanya-tanya apakah versi Journey dari Han Suyong diatur di alam semesta Steampung, beberapa humanoids mulai berjalan di luar pabrik dan menuju ke arah ini. Semuanya, larilah. Petik 2. Namun, para pelarian itu ditangkap oleh semacam kekuatan yang tak terlihat dan diseret kembali ke pabrik. Tidak. Bingung apa yang sedang terjadi di sini, kami dengan cepat menyelinap masuk ke dalam pabrik. Tidak terlalu lama setelah itu, kita harus menyaksikan tontonan ribuan budak yang sibuk menguleni dan membuat sesuatu sambil menempel sangat dekat dengan sabuk konveyor yang bergerak. Mungkinkah itu? Siomai 999 di pundakku berbisik. Mereka membuat pangsit murim. Ribuan pangsit murim dibawa oleh sabuk konveyor ke tujuan yang tidak diketahui. Aku menatap sungai pangsit yang tak berujung dan mulai bertanya-tanya tentang orang yang akan kami temui kali ini. Hanya ada satu makhluk di seluruh perjalanan ke barat yang bernafsu makan separah ini. Seolah dia sedang menunggu kita, seorang pria tiba-tiba mulai berbicara kepada kita. Sirip.